Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Fitri Ramadhani dengan NIM 2308031021043 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang penilaian obligasi dan saham. Baik, di sini ada outline yang akan saya sampaikan. Definisi dari obligasi itu apa sih? Obligasi adalah surat utang atau yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan untuk memperoleh dana. Nah, pemegang obligasi ini berhak menerima pembayaran bunga atau kupon secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian dari obligasi. Yang pertama ada kualitas kredit penerbit. Ini tentang seberapa bisa dipercaya pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar utangnya. Kalau perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan obligasi itu punya reputasi yang bagus dan keuangan stabil, maka obligasinya itu dianggap lebih aman dan nilainya lebih tinggi. Yang kedua ada tingkat suku bunga pasar. Ketika suku bunga itu umum di pasar naik, harga obligasinya biasanya turun. Sebaliknya, kalau suku bunga turun, harga obligasinya bisa jadi naik. Ini karena orang akan membandingkan bunga yang ditawarkan obligasi dengan bunga dari investasi lain. Yang ketiga ada jangka waktu. Semakin lama waktu jatuh tempo obligasi, biasanya makin besar resikonya. Oleh karena itu, orang akan mempertimbangkan lamanya waktu uang mereka tertahan sebelum dibayar kembali. Yang keempat ada likuiditas. Likuiditas ini soal seberapa mudah obligasi ini bisa dijual kembali di pasar. Kalau obligasi tersebut itu gampang dijual tanpa harus turunkan harga, maka likuiditasnya tinggi dan nilainya lebih baik di mata investor. Yang pertama ada yield to maturity atau YTM atau bisa disebut potensi keuntungan jika obligasi itu ditahan hingga jatuh tempo. YTM ini adalah estimasi tingkat pengembalian tahunan yang akan diperoleh investor jika membeli obligasi dan menahannya hingga jatuh tempo. YTM ini mencakup semua pembayaran bunga atau kupon dan selisih antara harga beli dan nilai nominal obligasi saat jatuh tempo. Misalnya harga beli obligasi itu Rp950.000. Nilai nominal atau nilai yang dibayar saat jatuh tempo itu sama dengan Rp1.000.000. Nah, kupon tahunannya yaitu Rp50.000. Sisa waktu hingga jatuh tempo itu sama dengan 5 tahun. Dengan rumus YTM, kita dapat menghitung estimasi tingkat pengembalian tahunan dari obligasi tersebut. YTM ini membantu investor membandingkan potensi keuntungan antara obligasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada spot rates and zero coupon yield curve atau menghitung nilai sekarang dari pembayaran masa depan. Spot rate sendiri adalah tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran masa depan. Zero coupon yield curve adalah grafik yang menunjukkan spot rate untuk berbagai jangka waktu. Zero coupon bonds adalah obligasi yang tidak membayar kupon dan hanya memberikan pembayaran pada saat jatuh tempo. Misalnya, jika spot rate untuk 1 tahun adalah 5%, maka nilai sekarang dari 1 juta yang akan diterima setelah 1 tahun adalah Rp952.380. Nah, spot rate ini digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan dan membangun kurva imbal hasil obligasi. Selanjutnya yaitu ada durasi dan konveksitas, mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Durasi sendiri yaitu mengukur rata-rata tertimbang waktu yang diperlukan untuk menerima pembayaran dari obligasi. Semakin tinggi durasi, semakin sensitif harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Konveksitas yaitu mengukur kelengkungan hubungan antara harga obligasi dan suku bunga. Obligasi dengan konveksitas tinggi memiliki harga yang lebih stabil terhadap perubahan suku bunga. Misalnya, obligasi dengan durasi 7 tahun akan mengalami penurunan harga sekitar 7% jika suku bunga naik 1%. Obligasi dengan konveksitas tinggi akan mengalami kenaikan harga yang lebih besar jika suku bunga turun, dibandingkan dengan penurunan harga saat suku bunga naik sebesar jumlah yang sama. Ada risiko dalam investasi obligasi. Yang pertama ada risiko suku bunga, yaitu perubahan suku bunga dapat mempengaruhi harga obligasi. Ini adalah risiko yang muncul karena naik turunnya harga saham di pasar. Harga saham itu bisa berubah-ubah karena banyak hal, seperti kondisi ekonomi, politik, atau isu global. Jadi, walaupun perusahaan itu bagus, nilai sahamnya bisa tetap turun karena situasi pasar yang tidak menentu. Yang kedua ada risiko kredit, kemungkinan penerbit gagal membayar bunga atau pokok obligasi.
Maksudnya di sini yaitu risiko ini berkaitan langsung dengan kondisi perusahaan itu sendiri. Misalnya, kalau perusahaan itu mengalami penurunan kinerja, ada masalah keuangan atau manajemennya bermasalah, maka nilai sahamnya itu bisa turun walaupun kondisi pasar secara umum membaik. Yang ketiga ada risiko likuiditas, kesulitan dalam menjual obligasi di pasar sekunder. Ini adalah risiko ketika kita kesulitan menjual saham yang kita miliki, bisa jadi karena saham tersebut itu tidak banyak diminati. Jadi, tidak mudah menemukan pembeli. Akibatnya, kalau butuh uang cepat, kita mungkin harus menjual dengan harga yang lebih rendah. Nah, saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham ini berhak atas bagian dari laba perusahaan ataupun dividen dan potensi apresiasi harga dari saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian saham. Yang pertama ada kinerja keuangan perusahaan. Ini tentang seberapa sehat dan kuat kondisi keuangan perusahaan. Contohnya, apakah perusahaan itu untung atau rugi, berapa besar pendapatannya, seberapa besar utangnya. Kalau keuangannya itu bagus atau laba terus naik, utang terkendali, biasanya nilai sahamnya itu juga dianggap bagus karena investor percaya perusahaan itu dikelola dengan baik dan bisa berkembang. Yang kedua yaitu melihat dengan prospek pertumbuhan. Ini tentang seberapa besar potensi perusahaan, misalnya untuk tumbuh di masa depan. Misalnya apakah perusahaan itu ada rencana ekspansi, apakah produk atau jasanya sedang banyak dibutuhkan orang, apakah berada di industri yang berkembang seperti teknologi atau energi terbarukan. Jika investor ini melihat perusahaan punya masa depan cerah, mereka akan tertarik membeli sahamnya. Ini bisa menaikkan harga saham itu tersebut. Yang ketiga ada kondisi pasar dan ekonomi. Ini mencakup situasi ekonomi secara umum, baik di dalam negeri maupun dunia. Contohnya, apakah suku bunga sedang naik atau turun, apakah ekonomi sedang tumbuh atau resesi, bagaimana stabilitas politik atau nilai tukar mata uang. Kalau ekonomi sedang bagus dan pasar tenang, biasanya investor itu lebih berani beli saham. Tapi kalau kondisinya sedang tidak pasti, mereka bisa ragu dan harga sahamnya juga bisa turun. Di sini ada tiga metode. Yang pertama ada analisis fundamental, analisis teknikal, dan rasio keuangan. Analisis fundamental itu adalah cara menilai suatu saham dengan melihat kondisi keuangan perusahaan, seperti laporan laba rugi dan neracanya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah harga saham saat ini tuh mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada analisis teknikal. Ini lebih fokus ke pola pergerakan harga saham di grafik dan volume transaksi. Jadi dengan melihat pola-pola ini, kita mencoba memprediksi arah harga saham ke depannya. Yang ketiga yaitu rasio keuangan. Ini tuh seperti alat ukur untuk membandingkan harga saham dengan kondisi keuangan perusahaan. Contohnya rasio PE melihat seberapa mahal harga saham dibandingkan laba perusahaan. Rasio P atau B membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan, dan dividen yield menunjukkan seberapa besar dividen yang kita dapat dari harga saham tersebut. Yang pertama ada risiko pasar. Fluktuasi harga saham yang dipengaruhi oleh kondisi pasar. Nah, ini adalah resiko naik turunnya harga saham karena kondisi pasar secara keseluruhan. Misalnya itu karena krisis ekonomi, perubahan suku bunga, atau berita dari global. Yang kedua ada risiko perusahaan, perubahan dalam kinerja dan manajemen perusahaan itu. Risiko ini muncul dari dalam perusahaan itu sendiri, misalnya kinerja perusahaan menurun, ada masalah di manajemen, atau muncul skandal yang bisa mempengaruhi dari harga saham tersebut. Yang ketiga ada risiko likuiditas, kesulitan dalam menjual saham di pasar sekunder. Ini adalah risiko ketika kita ingin menjual saham tapi susah menemukan pembeli. Nah, akibatnya bisa jadi kita tuh harus jual dengan harga lebih murah ataupun butuh waktu lama untuk menjualnya. Kesimpulan dari presentasi ataupun materi yang saya sampaikan yaitu penilaian obligasi dan saham itu merupakan komponen penting dalam manajemen portofolio sekuritas. Obligasi dinilai berdasarkan arus kas masa depan yang didiskontokan, memperhitungkan faktor seperti tingkat kupon, suku bunga pasar, durasi, dan resiko kredit. Sementara itu, saham ini dinilai berdasarkan kinerja fundamental perusahaan, prospek pertumbuhan, dan kondisi pasar, menggunakan pendekatan seperti analisis fundamental dan teknikal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.